scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar, I'll be a superstar, just on my avatar, this world is so bizarre, empty out the reservoir, yeah. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost, I'm sick of this place, don't know how to stop when I'm feeling this way, so I'm taking 6 shots. Capek nyawa. Awas, hati-hati. Awas bawa kalbo. Awas Gi, teh kebo. Betul hidung Kang. Dipotong ya dulu hidung ya? Oh iya kan? Ini kena manja tuan. Tapi soalnya saya naik main mah. Repling ya bang, gue masih youtuber. Ini repling sih, gue masuk. Gitu kan? Repling kan? Kalau mau rappling, pasang aja rappling. Sambil turun, sambil masang. Apa? Sambil turun. Bodoh saya nanti lu masang, ada yang fotoin dari tengah. Kalau mau pasang rappling dulu. Iki mau sudah masih ragu yang nyampe puncak. Gimana nih jadinya? Gimana jadi ya? Rappling, tapi orang bisa. Rappling. Ya udah makanya pilihan dulu. Gue penawaran gue itu masang rappling dulu, ada videonya lu lagi masang. Tapi kan lu mobilnya bisa. Udah. Oh Gi. Oke, jadi kegiatan kali ini kita awalnya kita tadi melakukan rappling ya di kawasan Exocars ini. Kita lakukan kegiatan rappling ya, atau menuruni tebing atau menuruni sebuah
daerah curam gitu. Jadi kita tadi melakukan rappelling di atas. Kebetulan kalau untuk angkornya udah ada dibuat sama bapak-bapak tentara di sini yang mengelola kawasan ini juga. Kalau pakai ini masih rada nahan. Oh, jadi misalkan tangan Asri kelepas nahannya masih. Ya, masih rada ketahan, rada lah ya. Ada. Keren anjir. Coba nanti satu nggak pakai pegangan tali, kalau pakai alat ini dua. Nanti kalau tadi kan begini dia, pegang tali dua-duanya. Kalau nanti pakai ini mah, si ini ngebuka nih nanti nih. Ini ngebuka, ntar tinggal tekan gini, ntar dia turun. Oh, jadi yang satu megang, yang kanan megang yang ini, yang kiri megang kanan. Ya kalau kayak yang gini. Lalu untuk pemanjatan sendiri kita sekarang karena have fun aja, kayaknya kita pakai jalur putih dia, jalur putih dengan sistem top rope.
awalnya runner to runner, kita dengan sistem top rope untuk naik ke atas. Jadi untuk kawasan panjat tebing ini sendiri sih, untuk jalur panjatnya gua kurang tahu siapa yang pertama buat jalurnya, cuman abang-abangan ada Mas Bo yang terakhir dia rebolting atau mengganti pengaman-pengaman yang ada di jalur-jalur ini. Jadi mengganti hanger-hanger untuk pengaman kita manjat itu sama Mas Bo tahun 2020. Jadi kemungkinan dia bilang bisa bertahan sampai 2025 lah, 5 tahun untuk pemanjatan. Jadi udah ada permajaan lah untuk kawasan panjat tebing di tebing ini. Hari ini kita dari teman-teman dari Green Travel sedang melakukan kegiatan alam, salah satunya dengan olahraga panjat tebing ya. Di belakang gue ini udah ada aksesnya ya untuk kita melaksanakan olahraga panjat tebing. Yang menurut gue dan teman-teman biasa lakukan ini salah satu olahraga yang menarik dan penuh adrenalin. Salah satunya untuk kita melawan rasa ketakutan atau adrenalin kita. Makanya dengan melakukan aktivitas olahraga panjat tebing ini bisa ngebantu kita untuk menghilangkan rasa-rasa ketakutan yang mana dalam diri kita yang nggak mungkin kita pungkiri, pasti ada rasa ketakutan di ketinggian. Makanya dengan kegiatan seperti ini kita mengajak buat teman-teman semua untuk ikut bermain bersama di panjat tebing ini.
Oke teman-teman, untuk olahraga panjat tebing ini memang salah satunya kita membutuhkan fisik ya yang sehat, yang pastinya juga yang bugar juga, karena olahraga panjat tebing ini salah satu olahraga yang memang butuh tenaga ekstra gitu, yang mana lebih dominan atau kemampuan kekuatan itu lebih di tangan dan kaki juga, bahkan semua jari-jari pun itu yang bakalan jadi tumpuan kita untuk melaksanakan olahraga panjat tebing ini. Maka dengan itu, sebelum kita melaksanakan olahraga tersebut, kita harus benar-benar mempersiapkan fisik kita, yang mana minimalnya kita harus banyak-banyak pemanasan dulu. Nah, selain kita mempersiapkan fisik kita, juga harus mempersiapkan yang pertama itu yang hal penting juga, yaitu kita harus mempersiapkan alat-alatnya gitu. Karena kalau tanpa alat-alat tersebut, kita tidak bisa melaksanakan olahraga panjat tebing ini. Karena salah satunya panjat tebing ini memang kita butuh alat-alat yang benar-benar harus kita siapkan, tidak semena-mena dengan alat-alat yang asal-asalan. Ada alat-alat khusus yang memang harus disiapkan dan digunakan untuk olahraga panjat tebing ini. Dan mana kita juga harus mengenali dulu materi-materi panjat tebing seperti apa, seperti itu, dasar-dasarnya seperti apa. Karena dengan olahraga tersebut, kalau kita tidak menggunakan alat yang safety, itu beresiko untuk kita atau si pemain pemanjatnya tersebut yang bakalan beresiko untuk keselamatannya seperti itu gitu. Jadi buat teman-teman Green Travel yang mungkin belum pernah sama sekali, mungkin kalian bisa ya, nanti bisa gabung sama kita olahraga panjat tebing, yang mana nanti kita sharing bersama untuk teknik seperti apa dan alat-alat seperti apa. Nanti kita perkenalan juga lah kalau kalian ikut atau bermain bersama Green Travel bersama kita seperti itu. Ya, di sini ada alat ya yang biasa digunakan dalam kegiatan rock climbing. Ada alat yang biasa digunakan untuk descending dan ascending ya. Dan ini merupakan alat figure eight. Biasanya digunakan untuk kegiatan membilai atau turun. Kalau kagok mundur biar ketarik. Ini juga ada geri-geri, biasa digunakan untuk membilai juga bisa, dan untuk turun juga bisa. Dan ini ada ascender ya, biasa digunakan untuk naik. Dan ini ada stop juga biasa digunakan untuk naik turun. Terus ada tali perusik. Kemudian ada juga alat runner, biasa digunakan sebagai pengaman. Kemudian juga ada seat harness, digunakan sebagai pengaman badan ya. Dan juga ada helm sebagai alat safety kepala. Kawasan Bentang Alam Kars ini sebenarnya adalah batuan kars atau batuan limestone disebutnya. Ini batuan ini sebenarnya tumbuh jutaan tahun yang lalu dari dasar lautan. Itu makanya banyak ditemukan fosil-fosil hewan-hewan laut yang kecil-kecil tuh, kayak moluska, segala macam kerang-kerang kecil. Itu sebagai pembentuk dari
batuan-batuan kars itu sendiri. Nah, sebenarnya kawasan kars ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada exokars. Nah, exokars ini adalah tempat kita sekarang, itu berisi tebing-tebing, ada dolin seperti kubangan. Itu kawasan yang berada di luar atau di permukaan kars. Itu disebut exokars. Nah, biasanya di exokars ini ya dipakainya untuk kegiatan olahraga panjat tebing, rappelling, dan olahraga trekking misalkan. Nah, untuk yang kedua itu kawasan endokars. Endokars itu kawasan yang ada di bawah permukaan karsnya. Jadi di kawasan kars ini dia itu menopang air hujan. Jadi air hujannya itu bisa masuk langsung ke bawah tanah. Jadi dia menyerap dari celah-celah batuan karsnya. Itu membentuk aliran air yang menjadi gua atau sebuah sungai bawah tanah. Nah, sungai bawah tanahnya itu sendiri biasanya, atau guanya itu sendiri biasanya dijadikan sebagai tempat olahraga caving atau susur gua. Nah, jadi manfaat karsnya itu sebenarnya dia lebih ke tidak terlihat manfaatnya kawasan kars ini. Makanya konservasi kawasan kars ini cukup riskan gitu, karena untuk exokarsnya sendiri itu hanya berupa tebing-tebing gitu, dan biasanya kawasan kars ini gersang dan tidak memiliki sungai di permukaan, karena sungainya ada di bawah tanah. Dia menjadi sungai bawah tanah. Jadi itu kawasan konservasi kars ini biasanya hanya dipakai untuk kegiatan penambangan, pembangunan ya rumah, jalan, karena batu karsnya sendiri adalah bahan baku dari semen, dan tanah-tanah yang ada di sekitar kawasan kars itu biasanya menjadi campurannya yang sebenarnya bisa menjadi tanah yang subur juga, seperti di sini. Di kawasan ini juga di tanah-tanahnya itu banyak dijadikan perkebunan, persawahan, dan lain-lain. Jadi kurang lebih untuk konservasinya itu. Hai everyone, kenalin gue Asri Pratiwi Tenggara. Ini perdana gue coba panjat tebing. Tadi gue udah nyoba buat turun dari atas ke bawah, tapi ternyata mental gue cemennya, lutut tuh berasa geter-geter gitu loh pokoknya. Terus gue nyoba naik dari bawah ke atas, lumayan oke. Meskipun gue naiknya cuma dikit, tapi sumpah seru banget sih. Mungkin nanti kalau ada kesempatan lagi untuk manjat tebing, gue pasti cobain, dan gue masih penasaran gimana rasanya turun dari atas ke bawah. Kayaknya seru banget sih.